Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau di dalam tubuh kita ini mungkin banget ada sebuah ancaman tersembunyi, semacam pembunuh senyap yang diam-diam mengintai dan seringkali nggak ngasih tanda-tanda apapun sampai momennya benar-benar kritis. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal membongkar habis-habisan misteri di balik kondisi yang namanya aneurisma otak. Ini topik yang super penting dan tujuan saya di sini adalah ngasih Anda panduan lengkap, simple, dan pastinya berdasarkan fakta medis buat mengenali si pembunuh senyap ini. Oke, langsung aja kita mulai. Di sesi ini kita bakal bahas mulai dari apa sih sebenarnya aneurisma otak itu, kenapa usia 40 tahun ke atas itu rentan banget, terus tanda-tanda bahaya yang pantang diabaikan, gimana cara dokter ngedeteksinya, sampai gaya hidup seperti apa yang bisa mencegahnya. Anggap aja pembahasan ini sebagai buku manual buat merawat mesin tubuh kita sendiri. Pertama-tama, mari kita samakan persepsi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan aneurisma otak? Biar gampang, kita nggak usah pakai istilah medis yang bikin pusing. Bayangin aja pembuluh darah di otak kita itu persis kayak ban dalam kendaraan. Pembuluh darah yang sehat itu dindingnya tebal, kuat, dan elastis, siap nahan tekanan darah yang stabil. Ibarat ban baru yang dipompa pas kan, tapi coba bayangin kalau ban dalam itu udah aus, tipis, atau ada titik yang lemah. Kalau dipompa terus-terusan, bagian yang lemah itu bakal menonjol keluar kan? Ngebentuk semacam gelembung tipis yang rapuh banget. Nah, tonjolan itulah yang siap ledak kapan aja kalau tekanannya lagi tinggi-tingginya. Jadi, secara medis, aneurisma otak itu ya pelebaran atau penggelembungan pembuluh darah di otak gara-gara dindingnya yang melemah. Terus kenapa disebut pembunuh senyap? Karena selama si gelembung ban ini belum pecah, Anda kemungkinan besar nggak bakal ngerasain apa-apa. Benar-benar nol gejala. Tapi, kalau dinding tepis itu akhirnya nyerah dan pecah, darah bakal membanjiri area di sekitar otak. Dan ini bikin kondisi yang sangat fatal yang biasa disebut perdarahan subarachnoid. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang paling rentan ngalamin ini? Kalau Anda sekarang usianya udah 40 tahun ke atas, atau mungkin punya orang tua di usia ini, tolong perhatikan baik-baik ya, risiko ini benar-benar nyata. Seiring berjalannya waktu, persis kayak komponen mesin, ban pembuluh darah kita itu makin rentan mengalami keausan. Elastisitasnya menurun drastis. Makanya, risiko terbentuknya aneurisma ini melonjak tajam setelah kita masuk ke usia kepala 4. Terus, apa aja yang bikin ban kita cepat aus? Musuh utamanya adalah tekanan darah tinggi alias hipertensi. Ingat analogi kita tadi kan? Hipertensi itu ibarat kita mompa angin terlalu kencang dan terus-menerus ke dalam ban yang udah ada bagian lemahnya. Bahaya banget. Terus, ada kebiasaan merokok. Racun di rokok itu secara aktif merusak dan menipiskan dinding pembuluh darah loh. Selain itu, ada juga faktor genetik, kayak riwayat keluarga atau penyakit jaringan ikat. Dan secara statistik, wanita ternyata punya risiko yang sedikit lebih tinggi dibanding pria. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial. Gimana kalau si gelembung itu beneran pecah? Pasien yang selamat dari pecahnya aneurisma otak itu sering banget mendeskripsikan momen tersebut dengan satu kalimat yang bikin merinding. Rasanya kayak ada ledakan di kepala. Ini bukan sakit kepala biasa ya, bukan migrain gara-gara kurang tidur atau pusing kerjaan. Ini adalah sakit kepala yang paling luar biasa hebat, yang datangnya mendadak banget. Pembedanya ada di kecepatan. Rasa sakitnya langsung mencapai puncaknya cuma dalam hitungan detik. Pas ledakan sakit kepala itu terjadi, darah yang bocor langsung bikin tekanan di dalam tengkorak naik drastis. Efeknya, muncul rentetan tanda bahaya beruntun. Mulai dari mual dan muntah parah, leher yang tiba-tiba kaku banget, penglihatan jadi double atau kabur, sampai kelopak mata yang mendadak turun sebelah. Kalau kondisinya makin parah, bisa sampai kejang atau malah pingsan. Dengar ya, kalau Anda atau orang di sekitar Anda ngalamin hal ini, jangan tunggu-tunggu lagi. Ini darurat medis absolut. Langsung bawa ke rumah sakit saat itu juga. Untungnya, kita hidup di zaman modern di mana dunia medis udah super canggih untuk nanganin masalah gawat kayak gini. Ibarat bawa mobil rusak ke bengkel, dokter punya serangkaian langkah buat ngecek dan nambal kebocorannya dengan presisi. Awalnya, mereka bakal pakai CT scan atau MRI buat melihat gambaran otak secara umum. Kalau kelihatan ada yang aneh, mereka lanjut ke langkah kedua yang lebih detail, yaitu CT angiografi atau yang jadi standar emasnya, DSA. Dengan DSA ini, pembuluh darah yang menggelembung bisa dipetakan dengan super akurat. Setelah peta kerusakannya jelas, baru deh dokter menentukan intervensi medis yang paling pas. Terus, gimana cara nambalnya? Biasanya, ada dua opsi utama. Yang pertama namanya endovascular coiling. Ini luar biasa canggih loh karena minim sayatan. Dokter cuma masukin semacam kabel atau kateter super kecil lewat pembuluh darah Anda langsung ke arah aneurisma di otak, terus menempatkan kumparan halus di dalamnya buat memblokir darah dari dalam gelembung. Opsi kedua, yang lebih klasik tapi sangat efektif adalah clipping. Ini operasi terbuka di mana dokter menjepit leher gelembung aneurisma pakai klip logam kecil.
ibarat menjepit selang yang bocor, biar darah nggak masuk lagi ke area yang rapuh itu. Keduanya sangat efektif nyelamatin nyawa. Tapi tentu aja, masuk ruang operasi itu hal terakhir yang kita inginkan kan? Jauh lebih baik mencegahnya sedini mungkin. Perawatan tubuh kita itu harus berpusat pada satu misi. Jangan kasih beban berlebih pada pembuluh darah di otak. Gimana caranya? Pertama dan yang paling utama, kontrol tekanan darah Anda seketat mungkin. Kalau Anda punya kebiasaan merokok, please, berhenti sekarang juga. Hindari alkohol berlebihan yang bisa bikin tekanan darah melonjak tiba-tiba. Mulailah makan yang benar, rutin berolahraga biar jantung dan pembuluh darah elastis, dan pastinya rajin-rajinlah medical check-up, apalagi kalau di keluarga ada riwayat aneurisma. Pada akhirnya, kesehatan dan umur panjang ban di kepala kita itu sangat bergantung sama apa yang kita lakukan tiap hari. Aneurisma otak memang pembunuh senyap, tapi dengan gaya hidup yang tepat kita bisa bikin dia mati kutu, bahkan sebelum dia sempat berkembang. Jadi, saya mau tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan penting buat Anda. Kapan terakhir kali Anda ngecek tekanan darah? Pastikan Anda tahu angkanya, jaga tetap stabil, dan mari kita hidup lebih sehat. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.